anggaran untuk IKN itu diblokir oleh Kementerian Keuangan. Sontak saja pihak-pihak yang selama ini memang kritis, pihak-pihak yang selama ini menganggap IKN itu adalah proyek yang abal-abal, itu bersorak-sorai karena seakan-akan pengakuan Menteri PU ini mengkonfirmasi bahwa IKN itu adalah proyek yang dipaksakan di tengah kondisi keuangan kita yang tidak lagi sedang baik-baik saja. Nah, itulah yang saya kira menjadi perdebatan per hari ini cukup serius. Tidak wajar kemudian ketika ada pengakuan dari Menteri PU anggaran terkait dengan IKN itu diblokir. Pertama, tentu yang dicari itu siapa? Yang dicari itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Jadi Jokowi yang kemudian seakan-akan menjadi tertuduh, menjadi sosok yang paling banyak dipersoalkan dan dianggap sebagai biang kerok dari IKN yang kemudian memang ini adalah proyek yang dinilai tidak melalui satu kajian yang cukup komprehensif dan cukup mendalam, dan terbukti gara-gara IKN inilah kemudian anggaran kita itu kan babak belur. APBN kita seakan-akan compang-camping dan terbebani hanya sekedar untuk bagaimana Indonesia itu pindah ibu kotanya, tidak lagi di Jakarta tapi pindah ke Penajam Pasar di sana. Jadi itu yang menurut saya ini tentu tidak terlepas dari manuver politik Jokowi yang di akhir kekuasaan politiknya yang dinilai sering cawe-cawe dalam urusan pemilu dan sering cawe-cawe dalam urusan pilpres. Jadi tak mengherankan ketika persoalan IKN bahwa anggarannya per hari ini itu diblokir, tentu sebagai konsekuensi dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo, itu yang paling banyak dibully, paling banyak dikritik adalah Pak Jokowi. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen itu yang berdoa, mereka itu mengucapkan syukur karena anggaran IKN itu tidak lagi digelontorkan. Jikapun ada, kan pemangkasannya itu sampai 80%. Yang kita tahu tentu saja dari media, anggaran IKN untuk tahun 2025 itu kan kurang lebih sekitar 110 triliun. Tapi karena ada kebijakan efisiensi dipangkas 80%, maka anggaran IKN itu tidak sekuat dan tidak sehebat periode sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Lalu bagaimana nasib IKN ke depan? Apakah akan terus dilanjutkan? Ataukah memang ini dibiarkan saja karena dianggap sebagai proyek yang tentu tidak terlampau berekspektasi ataupun tidak terlampau berkorelasi positif terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Tapi kalau saya secara pribadi tentu masih berharap karena ini sudah terkadung nasi sudah menjadi bubur. IKN terus dilanjutkan, tapi tentu harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam apakah akan menjadi program prioritas ataupun tidak. Di tengah keuangan kita, di tengah anggaran kita yang babak belur, tentu saja IKN mungkin perlu dikoreksi yang tak lagi menjadi proyek strategis nasional. Karena kita tahu di era Prabowo sejak di presiden, begitu banyak program strategis nasional yang kemudian dievaluasi. Begitu banyak juga pembangunan infrastruktur yang juga dilakukan, yang kemudian itu dievaluasi dan tidak lagi dilanjutkan. Dan efisiensi anggaran tentu sebagai upaya, karena Prabowo itu punya satu mimpi besar, terutama soal makan bergizi gratis adalah sebagai legacy Prabowo yang saya kira itu sebagai salah satu bentuk legacy yang cukup orisinal dari Prabowo yang terpilih jadi presiden sejak 2024 yang lalu. Jadi kalau saya sih sebenarnya lanjut saja IKN, ya tentu harus menyesuaikan dengan postur keanggaran kita. Tak lagi jor-joran seperti pada periode-periode yang lainnya. Tapi di seberang yang lain tentu banyak sekali kelompok-kelompok yang anti Jokowi, banyak sekali kelompok-kelompok yang selama ini cukup kritis dengan Jokowi, berharap Prabowo itu tidak melanjutkan IKN ini, karena kalau IKN ini tidak dilanjutkan, ini akan menjadi amunisi untuk terus menyalahkan Jokowi sebagai presiden dan sebagai pemimpin yang tidak pernah benar untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis. Tapi ingat para netizen dan kita semua, kakak-kakak, ibu-ibu, dan para saudara, jadi sekalipun misalnya ada koreksi terkait dengan IKN, sekalipun ada koreksi terkait dengan proyek strategis nasional, ada koreksi terkait dengan APBN, ada koreksi terkait dengan infrastruktur, itu bukan berarti Prabowo dan Jokowi sudah mulai renggang ataupun bermusuhan. Karena
Kita semua itu kan seringkali mensimplifikasi, seakan-akan kalau ada kebijakan-kebijakan Jokowi yang kemudian direvisi dan dikoreksi oleh Prabowo, ini kan menjadi tanda-tanda alam bahwa seakan-akan keduanya itu memiliki hubungan yang tak lagi mesra seperti sebelumnya. Tapi bagi saya nggak sederhana itu. Kalau melihat gestur politiknya, Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai sosok penting tentu saja, yang pastinya diperlakukan sama seperti mantan-mantan presiden sebelumnya, di mana hubungan baik, kekerabatan yang baik itu terus dirawat. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini apa yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno, tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Memang dari awal sudah dikhawatirkan bagaimana perjalanan seorang Jokowi. Mulai dari yang mencalonkan Gibran, mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden di kala itu, kita kira udah cukup di situ. Kita mengira permainan Jokowi sudah selesai. Ternyata Jokowi masih belum berdamai akan hal ini. Dia masih ikut cawe-cawe dalam setiap konsentrasi yang ada, baik itu dalam pilkada, pilgub dan pilbub berbagai macam daerah-daerah yang ada. Malah juga kita mengira Jokowi udah selesai juga di situ. Ternyata ketika Jokowi disahkan bukan lagi presiden, pikiran kita ya, orang yang pensiun pastinya dia akan kembali ke Solo. Dia selalu mengatakan hal sedemikian. Ternyata apa yang dilakukan oleh Jokowi, dia masih balik untuk melakukan hal yang sama. Artinya politik-politik dinasti sudah mendarah daging, dan itu sesuatu senjata Jokowi dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Di sini masyarakat mulai trauma dengan kata Jokowi. Kalau disebut nama dari Jokowi, pikiran masyarakat sudah berpikir politik dinasti, pelanggaran konstitusi, ya, menghalalkan segala macam cara, dan musuh bebuyutan PDI Perjuangan. Kita menanggapi perjalanan Jokowi yang memang cukup luar biasa, ya. 10 tahun yang menjadi seorang presiden negara ini, ternyata dia memakai topeng yang begitu tebal, dan di dalamnya ternyata busuk. Niat-niatan terselubung Jokowi sangat besar untuk memberikan karpet merah terhadap keluarganya. Dan kita baru tahu, ya, bahwa tujuannya ia membangun gimmick-gimmick tersebut untuk mengambil simpatisan masyarakat, untuk mengambil suara masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya kira masyarakat sudah pada pintar-pintar, sudah tidak dapat dibodohi ataupun dikibulin oleh seorang Mulyono ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau lagi, ya, mereka sudah tidak mau ada nama Jokowi dalam kabinet. Satu hal yang mereka takutkan yaitu ketika Gibran akan melakukan hal yang sama. Tapi saya yakin bahwa pasti apa yang dilakukan oleh Jokowi itu akan dilakukan oleh Gibran juga. Mulai dari awal saja sudah mulai ada kejanggalan-kejanggalan. Pasti hal yang sama akan dilakukan ke depan. Mungkin kita tidak bisa mencegah Jokowi, mungkin kita tidak bisa mencegah Gibran, tetapi yang kita semangati saat ini, support saat ini, yaitu Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Bagaimana beliau dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat supaya gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan yang bersifat politik dinasti itu langsung dicegah oleh Prabowo. Harapan besar kita untuk negara ini tentunya setiap masyarakat mempunyai mimpi-mimpi secara pribadi, ya, sangat besar hal itu. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, situasi politik di daerah masing-masing, situasi politik yang teman-teman lihat, yang teman-teman dengar, apalagi berkaitan itu sama Mulyono, cantumkan di sini, ya, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.